muncul kritik diproses secara hukum, bukan dijawab secara demokratis. Kritik. Waktu saya tugas di Jakarta banyak sekali kritik itu. Ada yang faktual, ada yang fiktif, ada yang fitnah, tapi muncul. Nah, kita mencoba untuk menerapkan prinsip ini. Tidak pernah satupun kritik itu diproses hukum, walaupun fitnah. Kenapa? Karena kami mempercayai ini adalah bagian dari upaya mencerdaskan. Jadi gini, kalau saya membuat kebijakan untuk sebutlah sumur resapan, lalu Pak Mei mengkritik, bikin tulisan mengkritik tentang apa kebijakan sumur resapan. Apa yang terjadi? Saya harus menjelaskan, ini loh kebijakan ini kenapa dikerjakan A, B, C, D, di counter lagi. Enggak, ini merusak D, E, F, G. Saya jawab lagi. Proses jawab menjawab ini bagi seluruh publik adalah namanya public education. Itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kritik itu sebetulnya adalah amunisi bagi negara untuk mencerdaskan pemilih, mencerdaskan. Jadi kesimpulan saya waktu lihat ini, jika kebijakan yang dibuat itu menggunakan akal sehat, maka tidak takut kritik. Karena dia bisa dijawab dengan akal sehat. Kalau menggunakan kebijakan menggunakan data, dia tidak takut dengan kritik. Karena dia bisa dijawab dengan, tapi kalau datanya nggak masuk, visibility-nya nggak ada, lalu dikritik, nah itu defensif. Tutup mata. Kita sering ngalamin kan? Mau bikin kota, belum ada studinya, udah diputuskan. Bener nggak tuh? Nah, mau nyambungin Jakarta sama Bandung, belum ada studinya, dibuat. Banyak teman-teman, contoh-contohnya banyak sekali. Nah yang begitu-begitu biasanya memang tidak mau memberikan ruang untuk, kenapa? Karena begitu dibuka ruang, yang terjadi justru, nah itulah sebabnya kenapa ruang terbuka, ruang ini harus ada. Supaya semua kebijakan yang disusun adalah kebijakan yang bisa dijelaskan. Ini ciri-ciri yang harus kita antisipasi karena tanda-tandanya muncul, teman-teman. 4 ini. Nah, check and balances ini sering jadi formalitas akhir-akhir ini. Padahal check and balances itu adalah benteng internalnya demokrasi agar kekuasaan tidak menjadi absolut. Ini salah satu kata kunci. Minim sekali kritik dari anggota DPR. Koalisinya sangat besar. Kemudian judicial review seringkali sumir, urusan-urusan yang kecil, yang besar-besar tidak bisa dieksekusi. Dan studi menunjukkan bahwa mayoritas publik menilai DPR perannya hanya simbolik. Nah, kemudian teman-teman soal partisipasi politik dari publik. Nah, bila partisipasi itu ditekan, maka sebenarnya demokrasi yang mengalami tekanan. Jadi kalau kita lihat ya, ada beberapa contoh undang-undang yang cepat disahkan, ruang percakapan tertutup. Kemudian kritik dipandang sebagai gangguan, bukan sebagai kontribusi. Dan studi tentang kebebasan sipil, faktanya menunjukkan angka yang mengalami penurunan. Kemudian perasaan tidak didengar di masyarakat ini muncul. Ini teman-teman indikasi-indikasi bahwa ada gejala penurunan atas kualitas demokrasi kita. Dan kampus harus menjadi yang mengantisipasi persoalan ini. Lalu
di sisi lain, proses politik memang ada yang berada di dalam pemerintahan dan di luar. Yang berada di luar sering disebut sebagai oposisi. Nah, jadi demokrasi itu tidak hanya membutuhkan ruang untuk setuju, tapi demokrasi juga membutuhkan ruang yang aman untuk tidak setuju. Ada ruang untuk tidak setuju. Seperti begini, kota itu ruang untuk rakyat berekspresi. Dan ada yang ingin ekspresinya itu diam. Jadi mereka yang punya keinginan untuk diam, itu juga punya hak untuk diberi space di kota. Karena ekspresi dia untuk diam. Nah, sama dengan demokrasi. Kalau tidak setuju, diberi ruang untuk tetap nyaman dan aman. Lalu ketika perbedaan itu dilabeli sebagai musuh, maka yang hilang bukan sekedar oposisi, tapi jiwa dari demokrasi itu sendiri yang hilang. Proses deliberatif itu yang hilang. Dan munculnya apa? Dalam bentuk FIAR, fear, rasa takut. Padahal rasa takut itu pilarnya otoritarianisme. Semua rezim otoriter, tulang punggungnya adalah rasa takut. Pilarnya itu, tanpa rasa takut rezim otoriter tumbang. Anda lihat, semua rezim otoriter yang tumbang karena rasa takut hilang. Begitu rasa takut hilang, rezim itu bertumbangan. Orde Baru, rasa takut hilang, hilang. Marcos, hilang. Iran, Anda lihat di Rusia, Anda lihat Arab Spring. Arab Spring itu otoriter semua. Begitu rasa takut hilang, dan rasa takut itu berhasil ditimbangkan lewat sosial media. Sosial media itu berhasil menggiling rasa takut. Rasa takut itu ludes gitu di sosial media itu. Dan sudah terbukti Arab Spring 1 dekade yang lalu. Nah, kalau rasa takut itu muncul, berarti demokrasi mengalami penuh. Nah, karena demokrasi itu pilarnya apa demokrasi? Trust, pilar demokrasi. Nah, ini teman-teman yang sekarang kita sedang menyaksikan fear muncul, oposisi menurun. Ruang oposisi ini menjadi minim. Lalu minim itu begini teman-teman. Kalau di oposisi maka mau bikin acara sulit dapat izin. Mau ngurus kredit susah kreditnya keluar. Ada yang pernah mengalami di oposisi dan sulit dapat kredit. Kemudian kita akan menyaksikan itu. Begitu sampai kepada berada di luar pemerintahan, diblok. Yang lebih berbahaya apa? Kultur otoriter sering ada di dalam negara. Tidak ada perintah. Saya beri contoh. Tokoh kritis datang ke kampus. Rektornya minta tolong jangan. Padahal dia juga nggak terima perintah dari manapun juga. Nggak ada. Tahu-tahu rektornya bilang jangan di sini. Kenapa? Dia hanya khawatir nanti saya ditegur. Padahal teguran itu belum ada. Nggak ada teguran. Dan seringkali nanti yang disalahkan yang di puncak. Hanya karena perilaku yang di bawahnya yang tidak menganggap ini bagian dari sebuah demokrasi. Nah, ini ada bibit-bibit seperti itu. Memimpin BUMN di bidangnya perbankan. Ada tokoh kritis mau ngambil kredit. Jangan dah. Daripada saya ngasih kredit, nanti saya dipermasalahkan. Karena memberikan kredit kepada tokoh oposisi. Nah, ini yang terjadi di banyak tempat. Bagaimana mengeliminir itu? Top leadership harus bilang, tidak boleh ada diskriminasi pada siapapun, termasuk oposisi. Begitu itu dikatakan, baru semua orang berani ngomong. Tapi kalau tidak dikatakan, jajaran itu paling efektif untuk punya inisiatif dalam memangkas kebebasan berbicara. Di banyak tempat itu. Dan itu harus ada arahan dari puncak. Ini teman-teman, item-item itu. Nah, bagaimana dengan kampus sekarang? Kampus punya kemewahan dan tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral untuk mengungkapkan yang berkembang di masyarakat. Punya tanggung jawab moral untuk berani
kritis. Kalau kampus udah melempem, ini benteng-benteng yang bagian akhir untuk mempertahankan demokrasi itu mengalami pelemahan yang serius. Jadi kalau boleh usul, teman-teman sekalian, universitas tidak hanya menghasilkan ahli hukum, tapi juga mudah-mudahan ahli penjaga nurani hukum. Yang keras amin ya. Nanggung bener. Terus pendidikan hukum harus menanamkan nilai keadilan, etika publik, keberpihakan pada hak-hak warga. Dan kampus jangan netral. Ketika ada ketidakadilan, ada ketimpangan, ketidaksetaraan, maka diam itu bukan pilihan akademik. Jadi, di kampus-kampus sering ada pencampuran antara netral dengan objektif. Oke, itu dua hal yang berbeda. Anda harus objektif sampai kapanpun. Kampus harus terus objektif. Tapi objektif itu bukan netral. Kadang-kadang maunya objektif, munculnya kata netral. Kami netral, nggak bisa, nggak boleh netral. Tapi harus objektif. Yang harus terus dijaga adalah objektivitas di kampus, tapi bukan netralitas. Netralitas tidak boleh netral. Ketika melihat penyimpangan, masa mau netral? Nggak bisa. Nah ini teman-teman yang seringkali, kultur kampus yang merdeka itu bukan dalam statement, tapi di dalam kehidupan di kampus. Suasana merdeka, suasana kebebasan. Values such as respect, empathy, equality, solidarity must be core to the missions of universities. Ini kutipan dari UNESCO. Higher education must foster ethics, support students to be better and more capable citizens. Jadi inilah salah satu tanggung jawab yang harus dijalankan di kampus-kampus, teman-teman. Dan saya merasa bersyukur sekali bahwa api itu masih ada di kampus, tapi harus ditumbuh besarkan. Dan pemimpin-pemimpin universitas punya tanggung jawab moral untuk menjaga agar kampus tetap menjadi ruang ekspresi kebebasan yang boleh kritis pada siapa saja. Boleh dikasih tepuk tangan buat rektor. Karena mulainya di kampus, teman-teman. Saya ingat di akhir 70-an, Pak Harto lagi berkuasa itu. Pak Harto lagi berkuasa kuat-kuat nih, banyak mahasiswa ditangkapin karena NKK-PKK. Tapi ketika rektornya bilang silahkan teruskan kuliah, dosen ngajar ke penjara. Apa yang terjadi? Semua orang jadi luar biasa. Dosen dikirim ke penjara, pembimbing yang datang ke penjara. Bimbingan skripsi di ruang tahanan. Ketika itu dikerjakan oleh rektor, apa yang jadi? Rektor bilang terserah, dia kan ditangkap oleh negara, tapi dia secara akademik saya punya hak untuk selalu memberikan dia akses kebebasan akademik. Itu ngirim pesan, mahasiswanya jadi bener nih pemimpin kita gitu. Tapi kalau mau bikin acara diskusi aja dilarang, teman-teman. Maka apa yang terjadi? Pesannya, di mana tanggung jawab moral pimpinan universitas ketika mahasiswa, dosen mau berpikir kritis tentang kondisi masyarakat? Karena itu, kalau mau menjadi pimpinan universitas, punya tanggung jawab untuk menjaga kebebasan akademik. Ini bukan sekedar menjalankan administrasi, tapi menjaga obor semangat kebebasan akademik di kampus-kampus. Nah, lalu ke depan, teman-teman, apa yang bisa kita kerjakan? Kekuatan sipil kolektif ini harus dibangun. Masyarakat sipil, kampus, komunitas, jurnalis harus hadir sebagai kekuatan korektif yang sah, terorganisir, dan berbasis legitimasi publik. Kemudian perluasan tentang pendidikan politik. Ini yang tadi saya maksud. Bagaimana pendidikan
konstitusional ke rakyat itu terjadi. Lalu demokrasi tidak akan bertahan hanya di para pakar, tapi pelibatan seluruh warga yang sadar atas kepentingan yang harus diakomodasi oleh negara. Siapa itu? Petani, guru, buruh, ibu rumah tangga, semua yang sadar bahwa mereka memiliki hak. Dan ketika ruang itu menyempit, maka kritik harus menjelma menjadi cerita, ekspresi budaya, ekspresi seni, bentuk perlawanan yang tidak bisa dibungkam. Bukan sekedar konfrontatif fisik, tetapi lebih pada gagasan yang harus dimunculkan lewat berbagai media. Jadi, teman-teman, bila hukum bisa dibengkokkan, maka tugas kita adalah meluruskan sistemnya, bukan hanya melawan hasilnya. Satu, kembalikan demokrasi ke tangan rakyat, perbaiki proses legislatif, terbuka, inklusif, deliberatif, pulihkan independensi yudikatif, kemudian lakukan usaha serius untuk melakukan revisi pada undang-undang yang hukum yang membungkam, dan bangun pendidikan hukum yang mendidik nurani. Ini, teman-teman, PR ini harus dikerjakan secara kolektif terus-menerus, dan jangan membayangkan ini dikerjakan selesai dalam 6 bulan, dalam 1 tahun. Kita harus membayangkan ini bagian dari proses mematangkan kehidupan bernegara yang prosesnya bisa panjang, tapi disadari sebagai peran yang harus kita kerjakan. Dan ini, teman-teman, terakhir, soal demokrasi itu bukan tentang siapa yang menang, tapi soal apakah rakyat bisa bersuara. Ini ada 3 hal sederhana. Mengkritik bukan berarti membenci negara. Kadang-kadang kalau udah mengkritik dianggap membenci negara nih. Membela demokrasi bukan berarti melawan hukum, dan menjaga konstitusi itu berarti menjaga martabat bangsa. Ini prinsip-prinsip sederhana, maka hukum harus dikembalikan sebagai alat keadilan, bukan sebagai alat kekuasaan. Teman-teman, gagasan, ide terkait dengan ini harus menempel ketika mengikuti proses politik. Kalau tidak menempel, maka yang difokuskan adalah soal menang. Lupa soal menjaga aturan main. Pertandingan sepak bola itu menjadi berkualitas bukan karena si A menang, tapi karena sportivitas dijaga. Nah, ini yang harus kita kembalikan, karena proses kompetisi seringkali membuat fokusnya pada kemenangan tanpa fokus pada kualitas. Apakah ini terlalu idealistik? Tidak. Menurut saya di dalam kenyataannya ini bisa dikerjakan dan harus disadari pentingnya ini semua. Jadi teman-teman sekalian, itu kira-kira poin-poin utama sebagai pemantik diskusi. Kita bisa ngobrol lebih jauh terkait dengan kondisi kita, pandangan teman-teman, dan apa yang harus kita bahas sama-sama. Oke, saya akhiri di sini paparannya, terus kita bisa diskusi lebih jauh. Silakan, Mas. Terima kasih.